warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat bergabung kembali di video pembelajaran matematika bersama Bu Yeni. Belajar matematika asik dan menantang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita pelajari nantinya dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jika di video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang operasi hitung, perkalian, dan pembagian pecahan, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sehari-hari yang terkait dengan perkalian dan pembagian pecahan. Kira-kira seperti apa ya permasalahan sehari-hari yang terkait dengan perkalian dan pembagian pecahan itu? Daripada kalian bingung, yuk kita simak video pembelajaran berikut. Untuk menyelesaikan soal terkait permasalahan sehari-hari, perkalian, dan pembagian pecahan, ada beberapa trik yang harus kalian pahami. Di antaranya adalah 1. Pahami soal cerita dengan baik. 2. Temukan kata kunci dalam soal untuk menentukan operasi hitung yang akan digunakan. Apakah operasi hitung perkalian atau pembagian. 3. Buat kalimat matematika, kemudian kerjakan. Dan yang terakhir, buat kesimpulan atau jadi. Berikut kata kunci yang terkait dengan operasi hitung perkalian. Di antaranya adalah setiap, masing-masing, selama titik-titik hari, sebanyak titik-titik kali, sebanyak titik-titik bagian dari, dan seterusnya. Kemudian, berikut beberapa kata kunci terkait dengan operasi hitung pembagian. Di antaranya adalah dimasukkan sama banyak, dipotong sama panjang, berapa banyak yang harus titik-titik-titik, dan seterusnya. Contoh 1. Seorang nelayan rata-rata dapat menangkap 91/4 kg ikan setiap hari. Berapa kilogram ikan yang dapat ditangkap nelayan tersebut selama 6 hari? Nah, dari soal berikut dapat kita temukan kata kuncinya, yaitu selama titik-titik hari. Maka operasi hitung yang digunakan adalah perkalian. Maka dapat kita tuliskan penyelesaiannya adalah, kita tuliskan terlebih dahulu diketahui. Rata-rata hasil tangkapannya 91/4 kg per hari, kemudian yang ditanya, berapa kilogram ikan yang dapat ditangkap nelayan tersebut selama 6 hari? Maka kita jawab, kita tuliskan kalimat matematikanya menjadi hasil tangkapan ikan selama 6 hari sama dengan, karena yang ditanyakan hasil tangkapan ikan selama 6 hari, maka banyak harinya kita tuliskan terlebih dahulu ya, 6. Kemudian kita kalikan dengan hasil tangkapan ikan selama 1 hari, yaitu 6 1/4. Nah, karena 6 1/4 masih dalam bentuk pecahan campuran, maka kita tuliskan terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa, menjadi 6 dikali 25/4. Ingat, pada operasi hitung perkalian dan pembagian, cara mengerjakannya adalah kita tidak perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kita kalikan bilangan asli dengan pembilangnya. 6 dikali 25 dibagi 4. Nah, sebelum kita kalikan pembilang dengan pembilang berikut, bisa kita sederhanakan terlebih dahulu ya, antara pembilang dengan penyebut. Yang mana yang masih bisa disederhanakan? Ya, 6 dengan 4 sama-sama dibagi 2. Menjadi 6 dibagi 2 hasilnya 3, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi 3 dikali 25 dibagi 2 sama dengan 75/2. Karena pembilang lebih dari penyebut, maka kita ubah dalam bentuk pecahan campuran. Hasilnya adalah 37 1/2. Langkah berikutnya kita tuliskan kesimpulannya ya, menjadi ikan yang dapat ditangkap nelayan selama 6 hari adalah 37 1/2 kg. Contoh 2, ibu mempunyai 9 botol minyak wangi. Setiap botol berisi 75,5 ml. Berapa mililiter minyak wangi milik ibu seluruhnya? Nah, dari soal berikut dapat ditemukan kata kuncinya terdapat pada kata setiap ya. Setiap berarti jika kata kuncinya setiap, operasi hitung yang digunakan adalah perkalian. Kita tuliskan penyelesaiannya. Kemudian tuliskan terlebih dahulu diketahui ada 9 botol minyak wangi.
Setiap botol berisi 75,5 ml. Yang ditanya, berapa mililiter minyak wangi milik ibu seluruhnya? Kita jawab. Kalimat matematikanya adalah minyak wangi ibu seluruhnya sama dengan, karena terdapat 9 botol minyak wangi, kita tuliskan terlebih dahulu banyak botolnya, 9 dikali isi setiap botol, 75,5. Nah, karena 75,5 ini dalam bentuk desimal, kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita lihat ada satu angka yang terletak di belakang koma, maka penyebutnya adalah 10. Kemudian 9 kita kali 755 dibagi 10, hasilnya 6.795 per 10. Nah, jika hasilnya nanti kita ubah ke dalam bentuk desimal, kita lihat penyebutnya 10. Maka hasilnya ada satu angka yang terletak di belakang koma, menjadi 679,5. Atau cara yang kedua, bisa dikerjakan dengan cara susun ke bawah. 9 bilangan aslinya kita ubah ke dalam bentuk desimal menjadi 9,0. Kenapa ada 0 satu angka terletak di belakang koma? Karena kita menyamakan dengan 75,5 ya, ada satu angka yang terletak di belakang koma supaya sama. Kemudian kita kalikan, cara mengalikannya sama seperti perkalian biasa ya, kita kalikan dari belakang ya. Kita kalikan dari satuan terlebih dahulu. 0 dikali 5, 0. 5 dikali 0, 0, 7 dikali 0, 0, kemudian 9 dikali 5, 45, tuliskan 5, simpan 4. 9 dikali 5, 45, ditambahkan dengan hasil penyimpanan yang tadi, 4, menjadi 49. Tulis 9, simpan 4 lagi. 9 dikali 7, 63. Nah, masih ada penyimpanannya 4. 63 ditambah 4, 67. Kemudian kita jumlahkan dari belakang ya. 0, 0 ditambah 5, 5, 0 ditambah 9, 9, 7-nya turun, 6 juga ikut turun. Nah, kita lihat berapa banyak angka yang terletak di belakang koma. Yang ini ada satu angka ya, 0. Kemudian 5 juga satu angka di belakang koma. Jadi totalnya ada 2 angka yang terletak di belakang koma. Maka kita hitung dari belakang 2 angka. Kemudian kita beri koma. 1, 2, diberi koma. Maka hasilnya adalah 679,50. Nah, 0 yang di belakang koma boleh tidak dituliskan. Maka bisa dituliskan menjadi 679,5 saja. Kesimpulannya adalah, jadi minyak wangi ibu seluruhnya adalah 679,5 ml. Contoh 3, di dalam kaleng terdapat 5 liter minyak goreng. Seluruh minyak tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong berisi 1/2 liter minyak goreng, berapa kantong minyak goreng yang dihasilkan? Nah, kata kunci yang terdapat pada soal adalah akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Nah, sama banyak ya, berarti kalau dimasukkan ke dalam kantong plastik, maka operasi yang digunakan adalah pembagian. Maka penyelesaiannya kita tuliskan diketahui terdapat 5 liter minyak goreng. Nah, kemudian minyak tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik yang setiap kantongnya berisi 1/2 liter. Yang ditanyakan, berapa kantong minyak goreng yang dihasilkan? Kita jawab, kalimat matematikanya adalah banyak minyak goreng yang dihasilkan sama dengan 5 dibagi 1/2 volume setiap plastik. 1/2 ya. Ingat, kalau menemui operasi hitung pembagian pecahan, supaya lebih mudah kita ubah ke dalam operasi hitung perkalian. Dengan syarat kita kalikan dengan kebalikan pecahan pembagi. Pecahan pembaginya adalah 1/2, maka kebalikannya adalah 2/1. Maka nanti hasilnya sama dengan 5 dikali 2/1. Hasilnya sama dengan 10/1 atau 10 dibagi 1 sama dengan 10. Kesimpulannya, jadi banyak minyak goreng yang dihasilkan adalah 10 kantong plastik. Contoh 4, Ali membentangkan tali rafia sepanjang 31/4 meter. Lalu, tali tersebut potong menjadi 5 bagian sama panjang. Berapa meter panjang setiap potongan tali rafia tersebut? Nah, kata kunci yang terdapat pada soal adalah dipotong sama panjang. Berarti operasi yang digunakan adalah pembagian. Bisa kita tuliskan penyelesaiannya.
Diketahui panjang tali rafia awal 31/4 meter, kemudian dipotong menjadi 5 bagian sama panjang. Ditanya, berapa meter panjang setiap potongan tali rafia tersebut? Kita jawab, kalimat matematikanya adalah panjang setiap potongan tali sama dengan 31/4 dibagi 5. Nah, 31/4 kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, menjadi 121/4 dibagi 5. Operasi pembagian pecahan, supaya lebih mudah dikerjakan, kita jadikan operasi perkalian ya, dengan syarat kita kalikan dengan kebalikan pecahan pembagi. Pecahan pembaginya adalah 5, 5 ini 5/1, maka kebalikannya adalah 1/5. 121/4 dikali 1/5 sama dengan 121/20. Karena pembilang lebih dari penyebut, maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 6 1/20. Kesimpulannya adalah, jadi panjang setiap potongan tali adalah 6 1/20 meter. Contoh 5. Berat sekarung beras adalah 20 kg. Sebanyak 2/5 bagian dari beras tersebut akan digunakan untuk memasak. Sisanya akan dimasukkan ke dalam 8 kantong plastik sama banyak. Berapa kilogram beras di setiap kantong plastik? Nah, kata kunci yang terdapat pada soal adalah sebanyak 2/5 bagian dari. Maka operasi hitung yang digunakan adalah perkalian. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan hasilnya, kita cari sisanya. Nah, untuk mencari sisanya adalah dengan cara kita kurangi. Kemudian, hasil pengurangan tersebut dimasukkan ke dalam 8 kantong plastik sama banyak. Ada kata sama banyak, berarti nanti operasi yang digunakan adalah pembagian. Maka bisa kita tuliskan penyelesaiannya menjadi, diketahui berat sekarung beras 20 kg, yang dimasak 2/5 bagian dari 20 kg. Nah, kemudian sisanya yang tidak dimasak akan dimasukkan ke dalam 8 kantong plastik sama banyak. Ditanya, berapa kilogram beras di setiap kantong plastik? Jawab, kalimat matematikanya adalah, nah kita tuliskan terlebih dahulu ya, total beras sama dengan 20 kg. Nah, yang dimasak kita cari terlebih dahulu. Berapa banyak beras yang dimasak? 2/5 bagian kan? 2/5 bagian dari total beras awal, berarti 2/5 dikali 20. 2 dikali 20 dibagi 5. Nah, masing-masing dari pembilang dan penyebut masih bisa disederhanakan ya, bisa dibagi 5, yaitu 20 dengan 5. Sama-sama dibagi 5, 20 dibagi 5 menjadi 4, 5 dibagi 5 sama dengan 1. 2 dikali 4 per 1, sama dengan 8/1, atau 8 dibagi 1, sama dengan 8. Jadi yang untuk dimasak itu berasnya sebanyak 8 kg. Nah, sisanya ada berapa kilogram yang belum dimasak? Caranya, total beras kita kurangi dengan beras yang dimasak. Totalnya 20 kg dikurangi yang dimasak 8 kg, sama dengan 12 kg yang tersisa. Nah, sisa beras ini akan dimasukkan ke dalam 8 kantong plastik sama banyak. Maka berat beras setiap kantong, sisa beras kita bagi 8 kantong. 12 dibagi 8. 12/8 sama-sama disederhanakan dibagi 4. Sama dengan 3/2. Karena pembilang lebih dari penyebut, maka diubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 1/2. Jadi kesimpulannya adalah berat beras di setiap kantong plastik adalah 1/2 kg. Sekian yang dapat Bu Yeni sampaikan terkait permasalahan sehari-hari tentang perkalian dan pembagian pecahan. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan yang sudah Ibu berikan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Yeni. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.